A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, wasiat bertakwa pada saat ini sekitar implementasi dari hablum minallah wa hablum minan nas yang terdapat pada surat Ali Imran 112. Kita semua tentunya tidak ingin terjerumus ke dalam zillah wal maskanah, kehidupan hina dina dan kehidupan kemiskinan. Pada surat Al-Imran 112 yang terlepas dari itu berarti harus bisa hidup bihablim minallah wa hablim minan nas. Dalam hal ini kita ingin mempunyai pengertian yang objektif ilmiah, yang berkaitan erat dengan pembangunan hasanah di dunia, yang tentunya mengakibatkan hasanah fil akhirah. Hablum minallah wa hablum minan nas ini adalah satu perhubungan antara manusia dan Allah, mengambil ilmu Allah, al-wisol, mengambil ilmu Allah melalui kegiatan studi yang berujung ke sholat, sehingga sholat disebut ratil istimewa. Kemudian apa yang distudi dari Quran kita pakai yang sunnah Rasul dalam hidup bergaul sesama manusia. Itulah hablum minan nasnya. Menghindari satu pengertian hablum minallah tersendiri, hablum minan nas tersendiri. Kalau kita punya anggapan hablum minallah itu yang penting sholat saja, lakukan secara sempurna menurut ukuran-ukuran yang kita pelajari, dengan harapan nanti diterima oleh Allah. Kemudian hablum minan nas tersendiri pula, hubungan sesama manusia, mau dagang, mau mendidik, mau mengajar, mau belajar dan sebagainya, itu seolah-olah tidak ada hubungan antara sholat dengan aktivitas. Sekali lagi ini kita hindari, sebab kalau kita ambil dari hadis saja, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati sholat, fa in soluhat soluha sairu amalihi wa in fasadat
fasada sairu amalihi. Dengan kalimat awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal kiamati, berarti sholat adalah tonggak daripada hidup. Tonggaknya longgar, hidup jadi longgar. Tonggaknya kuat, hidup jadi kuat. Apalagi dengan kalimat selanjutnya, fa'in soluhat. Soluhat subjeknya hiya, hiyanya sholat. Sama dengan in soluhatis sholatu. Apabila sholatnya mulus, apabila sholat mulus, soluha sairu amalihi, muluslah seluruh laku perbuatan, muluslah seluruh aktivitas. Wa in fasadat, sebaliknya apabila fasadati sholat, sholatnya rusak, fasada sairu amalihi, niscaya rusaklah seluruh laku perbuatan, rusaklah seluruh aktivitas. Jadi artinya mulus dan tidak mulusnya sholat berkaitan dengan mulus dan tidak mulusnya aktivitas hidup. Aktivitas hidup itu kalau dalam hadis iman amalun bil arkan, laku perbuatan yang memakai anggota tubuh. Sehingga kalau anggota tubuh ini dicuci ketika wudhu, satu anggota tubuh itu sendiri harus bersih. Yang kedua, laku perbuatan harus bersih, dicuci oleh ilmu yang diumpamakan air. Sehingga doanya ada kalimat Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, bikinlah aku menjadi bagian dari orang yang tobat, serta bikinlah aku menjadi orang yang bersuci diri. Biologisnya bersih, laku perbuatannya bersih. Jadi kalau minat tawabin, ambil saja begitu Nabi Adam fa'azallahumma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi, kemudian menjerit-jerit dengan kalimat Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Maka di sanalah ada kalimat fataba alaihi. Fataba alaihi, fataballahu ala Adama. Allah memberi tobat pada Adam sama dengan Allah mengembalikan Adam kepada musaddiqon lagi. Tidak hidup dengan kadzdzaba tawalla. Tidak hidup baku hantam, tapi kembali lagi ke dalam kehidupan jannah. Kehidupan jannah ini digambarkan pada Ali Imran 112, hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, jadi artinya hablum minallah wa hablum minan nas bukan dua masalah yang berbeda, tapi satu masalah yang merupakan proses ilmu turun kepada manusia, nuzulul Quran, pada siapapun yang studi Quran. Kemudian faqra'u ma tayassara minhu, ayat yang sudah
mudah dibaca, wa aqimus sholat, dengan itu tegakkanlah sholat. Setelah ayat turun di dalam sholat, maka implementasikan menjadi laku perbuatan. Jadilah soluha sairu amalihi. Sairun itu seluruh. Kalau guru mengajarnya itu soluha, dia juga belajar soluha juga. Muridnya belajar juga soluha. Bergaul dengan orang tua soluha. Murid bergaul dengan guru soluha. Guru bergaul dengan murid soluha. Berhadapan dengan orang yang negatif soluha juga. Begitu dia dikata-katai yang bukan-bukan, dakwah dijelek-jelekan, dia melakukan perintah wasbir ala ma yaqulun. Itulah hablum minan nas, karena dia sudah studi dan tahu perintah wasbir ala ma yaqulun, dia berlaku sabar, tabah dan teguh atas ocehan mereka. Itulah hablum minan nasnya. Jadi artinya tidak akan ada laku perbuatan yang tepat bergaul dengan siapapun kalau ilmu tidak turun dari Allah. Sehingga nanti berkaitan dengan islah. Kita menerjemah Ghofaro sama dengan islah di dalam kamus demikian ditulis. Islah itu adalah satu upaya membikin solih dari danbun. Danbun di dalam kamus sama dengan khotiatun. Khotiatun sama dengan kesalahan. Dilihat dari kesalahan ini adalah melanggar aturan, maka kita terjemahkan danbun sama dengan pelanggaran. Supaya apa? Supaya jelas bahwa ini melanggar aturan. Apa aturan? Aturan itu tadbir. Dabaru yudabbiru tadbiron sama dengan mengatur. Tadbir sama dengan pengaturan. Regulate, kalau istilah bahasa Inggrisnya, regulate, mengatur, regulation, pengaturan. Dan itu adalah terjemah dari din. Allah mengatur, manusia melanggar aturan itu, pelanggaran itu disebut danbun. Sehingga kita menghindari ada istilah danbun pada Allah, danbun pada manusia. Jadi tidak demikian, yang dilanggar danbun dari aturan Allah, yang rugi manusia. Allah tidak akan rugi. Jadi kalau nanti misalkan orang tidak sholat, itu danbunnya ke Allah. Begitu dia bohong sama manusia, danbunnya pada manusia. Orang tidak sholat itu danbunnya melanggar aturan Allah. Karena dia melanggar aturan Allah, makanya jadi tukang bohong. Sebab kalau dia mantap dengan ilmu Allah, dia tidak akan jadi tukang bohong. Jadi artinya danbun yang
diartikan khotiatun sama dengan pelanggaran. Pelanggaran diislah dengan ilmu Allah. Yang asalnya Umar mau membunuh Nabi Muhammad, begitu terkesan dengan omongan dan arahan adiknya yang pernah dia tampar, tidak jadi membunuh Nabi Muhammad. Malah ikut Nabi Muhammad. Nah, jadi disinilah islahnya. Niat ingin membunuh Nabi tidak jadi. Diislah oleh tanggapan ilmu, diperbaiki, ujungnya bersahabat dengan Nabi. Akhir-akhirnya Umar adalah khalifah setelah Abu Bakar. Itu islah. Sehingga dengan demikian, maka kalau dilihat dari pembangunan hasanah fid dunya, tidak akan ada hasanah fid dunya kalau tidak ada islah. Id kuntum a'daan, ketika di zaman jahiliyah kemudian menanggapi ilmu, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Bi ni'matihi, dengan kemantapan ajarannya, asbahtum, kalian menjadi ikhwanan, saudara. Nah, jadi artinya itu islah. Dengan demikian, maka sekali lagi hablum minallah wa hablum minannas tidak berarti dua, tetapi dua masalah yang sangat berkaitan erat. Jangan ada istilah misalkan kamu tidak sholat itu dan bunnya ke Allah. Lain lagi kalau kamu bohong itu ke saya. Jadi misah antara, nanti bisa terjadi orang itu sholatnya rajin tetapi sayang katanya. Dia begitu bergaul dengan guru tidak sopan, sehingga itu mah ke Allah saja yang bagusnya, ke guru mah jelek. Padahal tidak mungkin bergaul dengan guru jelek kalau di dalam sholatnya mantap dengan ilmu Allah. Nah, jadi disinilah satunya, jangan jadi dua persoalan. Dengan demikian, maka kalau kita berbicara menanggapi Quran, kita bicara eksplorasi ayat Quran, hakikatnya itu adalah perbaikan salat. Dengan demikian, maka berbagai kegiatan yang senantiasa kita lakukan. Kalau tiap minggu, tiap 7 hari, ya, tiap 7 hari, saya menunjuk ayat Quran. Kemudian dikasih kamus, kemudian saya terjemahkan. Silahkan teliti kamus dengan terjemahannya. Kemudian di bawahnya diberi latihan-latihan bahasa. Itu bukan untuk merubah ayat Quran, ya. Misalkan kalau inna anzalnahu fi lailatul qadri, innanya nahnunya Allah. Nanti dalam penggunaan Quran, Allah itu bisa jadi huwa, bisa jadi anta, bisa jadi anak, bisa jadi nahnu. Di luar 4 itu tidak ada. Allah jadi hum tidak ada. Allah jadi anti tidak ada. Allah jadi huma tidak ada. Hanya 4.
Sehingga kalau misalkan disajikan satu latihan inna anzalnahu fi lailatul qadri, diberi soal ini, tentunya harus anjaltuhu fi lailatul qadri. Siapa ananya? Ya Allah. Kalau innaka ya anjaltahu fi lailatul qadri. Kalau innahu anzalahu fi lailatul qadri. Nah, ini latihan berbahasa. Tidak menyalahi, sebab semua Allah. Diganti non KPN. Innallaha anzalahu fi lailatul qadri. Diganti dengan pembimbing kita. Inna rabbana anzalahu fi lailatul qadri. Kalau hunya Quran diganti tidak hu pakai Quran. Inna anzalnal qur'ana. Jangan Qur'anu, Qur'ana, sebab itu yang diturunkannya menjadi maf'ul bih. Inna anzalnal qur'ana fi lailatul qadri. Inna Allaha anjalal qur'ana fi lailatul qadri. Ini latihan berbahasa, sehingga dengan demikian menangkap ayat Quran sudah satu dengan bahasanya, tidak kayak lokomotif dengan gerbong menghafal matan, menghafal terjemah. Tidak seperti itu. Ini dalam rangka perbaikan sholat, supaya ayat begitu dibaca, begitu dipahami, dan itu hudal linnasi, pedoman hidup bagi manusia. Kalau misalkan kita ambil bahan TC minggu yang lalu, ya sudah 2 minggu ini, 4 ayat terakhir dari surat Qasas. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'adil. Alladzi farada 'alaikal Qur'an, Allah lah yang bisa raddun, yang bisa mengembalikan kaknya sunnah Muhammad ila ma'adin, ke satu perulangan. Qul rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Kemudian ayat selanjutnya, wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitab illa rahmatan min rabbika fala takunanna dhahiran lil kafirin. Anda ini tidak mengharapkan kecuali kehidupan saling kasih sayang, kepastian dari pembimbing Anda dengan turunnya Quran ini. Kemudian ayat selanjutnya, wa la yasuddunaka an ayatillah ba'da id unzilat ilaika. Jangan sekali-kali mereka yang bertanggapan dulumat menghadang Anda, menghalangi Anda dari ayat-ayat Allah setelah yang demikian diturunkan kepada Anda. Dan seterusnya, kemudian ayat terakhirnya, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Di sana ada kalimat kullu syai'in halikun illa wajhah. Nah, kullu syai'in ini kita terjemah segala doktrin, sebab dari sananya juga berbicara farada alaikal Quran, berbicara la yasuddunaka an ayatillah. Ayatillah ini musaddiqun, ayatillah ini pelurus, karena ilmu-ilmu dari Allah. Rasul sebelumnya dibengkokkan, ujungnya yang bengkok-bengkok semua jadi binasa. Itulah kullu syai'in halikun illa wajhahu, kecuali wajah kehidupan menurut ajarannya. Nah, jadi dari sini rangkaiannya kelihatan ilmu Allah dominan dalam hidup, dominan kepada manusia, sehingga di sanalah manusia hidup dalam apa yang diistilahkan hasanah fid dunya.
Jadi disinilah artinya kalau kita menggunakan satu rumusan, sebagai apapun orang, pribadi tetap ada. Sebagai apapun, apakah sebagai guru, apakah sebagai murid, apakah sebagai itu, sebagai ini, banyaklah jabatan dalam manusia. Pribadi tetap ada. Sebagai apapun artinya dia melakukan hablum minan nas, sebagai guru, sebagai murid, dan sebagainya. Silahkan perpanjang sendiri. Pribadi tetap ada. Artinya pribadi orang yang jadi guru itu dengan sholatlah bisa diluruskan. Sebagai apapun dia dengan sholat pribadi kan sholat itu. Artinya kita katakan walaupun di sini sholat jamaah, khusyuk dan tidak khusyuknya tetap pribadi. Jadi pribadi ini tetap ada. Jadi dengan hablum minallah pribadi, maka orang melakukan hablum minan nas. Objektif menurut sunnah Rasul itulah yang menyelamatkan dari zillah wal maskanah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Selanjutnya kalau kita berbicara ilmu, tentu di sini kita berbicara tentang kecerdasan. Yang cerdas itu yang cepat hafal antara lain. Yang lambat hafal tidak cerdas. Maka di sini perlu kita tegaskan bahwa kecerdasan berkaitan dengan frekuensi, berkaitan dengan keseringan. Orang Sunda cerdas berbahasa Sunda, orang bisik-bisik aja bisa nangkap. Kenapa? Karena dia sering berbahasa Sunda. Orang Bali bisa bahasa Bali, dan orang Bali kalau itu anak-anak yang suka bergaul dengan wisatawan, dia pandai juga berbahasa asing. Karena frekuen, sering dia menggunakan. Jadi dengan demikian maka kalau pada saat ini kita mempelajari ayat Quran yang ditunjuk, yang diberi kamus, yang diberi terjemah, yang diberi latihan, itu adalah satu upaya untuk sering bergaul dengan ayat Quran, sering ngomong bahasa Quran, sering nulis tulisan Quran, sehingga dari keseringan itulah akan melahirkan kecerdasan. Tentunya bertahap, tidak sekaligus, tidak secepat kilat. Itu semua harus dijalani. Adalah satu upaya agar la yasuddunaka an ayatillah ba'da id unzilat ilaika. Kalau ada orang lain yang juga mempersiapkan seperti itu, lebih baik dari itu, silahkan, dan kita sangat menunggu. Sebab ayat Quran itu, misalkan ada orang bertanya pada saya tidak bisa menjawab. Orang itu misalkan marah. Ya marah bisa saja, tapi bukan jalan keluar. Orang nanya pada saya tidak bisa terus marah misalkan. Ya silahkan aja marah, tapi kan bukan jalan keluar.
Ini ayat harus dipahami sebab hudal linnasi, kamu tidak bisa. Wah, kamu ini sudah tidak wajar. Ya bisa saja seperti itu, cuman itu kan bukan jalan keluar. Ya lebih baik dia cari sendiri orang yang lebih bisa menunjukkan itu. Bila tabayana rusdu minal goy, dia ketemu dengan hudal linnas. Bila belum paham, belum ketemu dengan hudal linnas. Saat ini Nabi Muhammad sudah tidak ada, mau bertanya pada siapa? Oh, ayat Quran saja. Ya itulah, ayat Quran itu bisa dipahami kalau dia mempelajari, kemudian ayatun bayinatnya jelas, kamusnya jelas, kalimatnya jelas, baru bisa dipahami. Kalau masih tidak bisa dipahami, tetap saja menjadi kewajiban manusia untuk menyelidikinya sampai dengan tabayyana rusdu minal goy. Jadi artinya dalam hal ini siapapun yang misalkan bisa menyajikan lebih baik, tentu kita tunggu dan kita akan mengikutinya. Adapun misalkan ada orang yang cemberut dengan ini, tidak setuju dengan ini, ya itu juga silahkan aja. Sebab bagi kita permasalahannya, ya inilah yang boleh dikatakan saya bisa pada saat ini. Untuk mengurangi ayat, jangan sampai semua tidak bisa. Ayat Quran kan banyak. Dari bismillah sampai minal jinnati wan nas. Setebal segini. Tuh, tebalnya. Itu semua tentu harus dikurangi. Nah, jadi disinilah artinya upaya-upaya kita untuk memelihara agar menjadi cerdas. Sebab kadang-kadang kecerdasan pengkamusan itu juga ketahuannya oleh kontekstual. Misalkan begini, kalau orang Sunda mengatakan dia mau loncat ke suatu sungai misalkan, karena tidak ada jembatan dia mau loncat. Satu kali nggak jadi, dua kali oleh kontekstual. Misalkan begini, kalau orang Sunda mengatakan dia mau loncat ke suatu sungai misalkan, karena tidak ada jembatan dia mau loncat. Satu kali nggak jadi, dua kali nggak jadi. Nah, dia ngomong kan, iraku siah mista maja utama, dia meloncat. Kita tidak berbicara itu bisa atau tidak, yang penting yang saya maksud mista maja utama. Saya sendiri orang Sunda tidak tahu arti mista, tidak tahu arti maja. Kalau utama sih mungkin tahu lah, tapi kira-kira artinya 1, 2, 3 dari satu upaya ditingkatkan, yang kedua ditingkatkan yang ketiga. Begitu orang mengatakan mista maja utama, saya sebagai orang Sunda ngerti yang dimaksud, walaupun kata mista itu apa artinya tidak tahu, maja tidak tahu, kalau utama sih mungkin tahu. Nah, jadi artinya kontekstual. Jadi disinilah artinya bahwa begitulah proses ya kecerdasan orang, baik di dalam, ya bisa saja di sini misalkan ya bahasa Cina, ya bahasa Jepang, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Quran, semua tetap tergantung kepada frekuensi. Jadi kalau kita ketemu dengan ayatnya seminggu sekali, beda dengan yang tiap hari ketemu ayatnya sekali Idul Fitri, sekali Idul Adha, ya tentu lebih sulit lagi. Jadi disinilah artinya mudah-mudahan kita bisa melakukan ini sesering mungkin demi perbaikan sholat, kemudian demi perbaikan hidup. Jangan terpisah antara hidup dengan sholat. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad
wa alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ad'uhu yastajib lakum wa ladhikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.